Cinta! Cinta, kamu di mana sayang? Cinta! Rasain kamu Safira. Selama ini kamu udah nguasain anak aku dan bikin aku sengsara. Coba lihat, gimana kalau anak kamu ada di genggaman aku? Kamu mau apa coba? Cinta! Sayang. Hei, kamu kenapa teriak-teriak? Kenapa? Ada apa? Nan Cinta nggak ada, Nan. Aku udah cari kemana-mana tapi dia nggak ada, Nan. Aduh, kamu tenang dulu. Kamu jangan panik ya. Cinta kan dari tadi di rumah, nggak kemana-mana. Nggak mungkin dia pergi gitu aja. Nan, aku udah cari kemana-mana, Nan. Ke kamar, ke taman, nggak ada semua. Kalau Cinta diculik gimana? Sayang, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Kamu tenang dulu. Kamu udah coba cari ke kamarnya Mama belum? Belum kan? Ya udah kamu tenang, biar aku cari dulu ya. Oke? Mama tuh bener-bener tega banget ya. Apa sih maksudnya? Udah lama gak usah pura-pura mah. Dari tadi Safira itu nyariin Cinta. Safira teriak-teriak dari tadi. Mama gak nyaut sama sekali. Pura-pura gak denger. Kinan, kamu kan tahu seberapa besarnya rumah ini. Mama gak denger lah. Lagian apa salahnya sih kalau Mama main sama cucu Mama sendiri? Mah, emang Kinan gak tahu apa? Mama itu bukan mau main sama Cinta. Tapi Mama emang sengaja pengen bikin Safira panik, ya kan? Jangan sembarangan nuduh ya. Masa sih Mama mau nyulik cucu di rumah sendiri? Udahlah. Sayang, cantik. Dicariin Mama tuh. Aku nggak mau, aku mau nonton. Dengar sendiri kan? Kita nontonnya di kamar aja ya. Di kamar juga kan ada laptop. Iya, Pa. Pinter. Yuk, sini. Oh, anak cantiknya Papa. Kasian tuh, mamanya kangen. Yuk. Sayang. Nih, kamu lihat nih. Cinta baik-baik aja. Tadi cuma main aja di kamarnya Mama. Cinta, ya Allah sayang, Mama nyariin kamu dari tadi, Nak. Kamu kalau kemana-mana bilang dong sama Mama, jangan main pergi gitu aja ya. Ayo kita ke kamar ya. Ma, Kinan minta tolong banget sama Mama. Tolong berhenti nyakitin Safira, Ma. Mama kan udah janji, kalau Kinan udah menikah sama Safira, Mama mau menerima Safira sebagai menantu Mama. Mama udah melakukan semua yang kamu minta. Tapi tetap aja kamu lebih mempedulikan Safira daripada mama kamu sendiri. Teteh rencananya hari ini mau kemana? Teteh hari ini mau mencari tahu soal Bu Sarah. Dia punya anak perempuan yang seumuran Naila. Maksudnya Teteh mau ke rumahnya? Ya kalau ke rumahnya itu terlalu mencurigakan dong. Teteh akan datang ke kantor suaminya. Kata Pak Bagus, Bu Sarah itu kerja di kantor suaminya. Jadi Teteh mau datang ke sana mau melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih. Hati-hati Teh, mereka tuh orang-orang kaya dan berkuasa. Mereka bisa ngelakuin apa aja dengan uang mereka. Zah, selama Teteh itu jalan di jalan yang benar, Allah pasti akan melindungi dan menolong Teteh. Tapi Teh, udah, Teteh akan melakukan apapun demi Naila. Jadi kamu belum pernah bekerja sebagai cleaning service sebelumnya? Belum Pak, tapi saya akan bekerja keras. Tolong Pak, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya butuh untuk menafkahi anak saya. Aku harus bisa kerja di sini. Cuma ini satu-satunya cara supaya aku bisa menyelidiki Bu Sarah. Saya benar-benar butuh sekali pekerjaan ini, Pak. Saya mohon, kasih saya kesempatan. Pokoknya saya udah minta semuanya direvisi biar sesuai keinginan klien. Oke.
Ngapain kamu ada di sini? Ini hari pertama saya kerja di sini. Saya butuh pekerjaan ini untuk hidup di Jakarta. Saya harus berada di Jakarta untuk mencari anak saya yang hilang. Rese banget nih perempuan. Dari sekian banyak kantor, kenapa sih harus kerja di tempat gue? Dengan bekerja di sini, aku bisa cari tahu anak Bu Sarah itu sebenarnya Naila atau bukan. Kalau bukan, aku baru akan menyelidiki anaknya Bu Safira. Aduh, bisa tambah ribet kalau ada perempuan itu di kantor gue. Sar, gue pengen kasih tahu lo sesuatu. Lo ngapain di sini, Fir? Alvaro bilang sama gue kalau perempuan itu curiga kalau anak lo itu anaknya dia. Gila ya, Tiara itu anak gue. Ya pokoknya gue cuma pengen kasih tahu lo hal ini. Lo harus hati-hati sekarang. Fir, Kenapa, Sar? lo sayang kan sama Cinta? Maksud lo apa? Ya jelas gue sayang banget lah sama Cinta. Lo ikut gue sekarang. Sar. Pasti Bu Sarah itu menyembunyikan sesuatu dari aku. Kalau enggak, untuk apa dia gelisah seperti tadi pada saat ketemu? Sar, itu perempuan udah kayak hantu, Fir. Nongol di mana-mana, muncul kapan aja. Maksud lo? Pokoknya gue nggak rela ya kalau sampai dia ngusik keluarga gue, Fir. Apalagi ngusik anak gue, lo harus tanggung jawab. Ya justru karena gue khawatir sama lo, Sar. Makanya gue bilangin ini ke lo. Harusnya dia tuh bukan ngejar-ngejar gue, tapi ngejar lo. Lo kan yang udah ngambil anaknya dia. Maksud lo? Ibunya Cinta sekarang jadi cleaning service di sini, Fir. Jadi perempuan itu ada di sini, kerja di sini. Iya, Fir. Dan gue rasa ini nggak mungkin kebetulan. Dia tuh pasti punya maksud lain. Sar, lo harus urusin dia, Sar. Jangan sampai dia ngedeketin anak gue dan juga anak lo. Ya iyalah, gue juga nggak mau kalau sampai dia deket-deket sama anak gue. Gue harus jemput Cinta. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Gue pergi dulu ya. Fir. Sarah. Fir. Kok malah pergi, bukannya bantuin gue ngasih saran, kek? Mendingan gue langsung ke kantor HRD terus minta dia pecat Anissa. Ya, gitu aja. Aku harus cepat-cepat ke sekolah supaya aku nggak ketemu ibu kandungnya Cinta. Ya Allah, aku yakin aku semakin dekat dengan Naila. Maaf. Gara-gara aku ngelamun soal Naila, sampai nabrak orang. Untung gak marah orangnya. Gimana sih kamu? Bisa-bisanya kamu terima orang yang gak punya pengalaman kerja sama sekali. Siapa itu namanya? Anissa, Bu. Iya, si Anissa itu. Ini tuh kantor besar dan banyak fasilitas yang canggih. Gimana kalau malah dia ngerusak fasilitas kita? Kamu mau ganti? Tapi Bu... Sarah ngapain sih ngurusin hal nggak penting? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Besok dia harus dipecat. Tapi Bu...
Kontrak kerjanya sudah ditandatangani oleh Pak Bima. Saya tidak bisa memutuskan untuk memecatnya begitu saja. Kamu kenapa sih marah-marah? Itu kan urusan HRD. Masalah cleaning service. Masalah kecil. Emangnya kamu nggak punya urusan lain? Urusin yang kayak begini ya? Bima nggak boleh sampai tahu siapa Anissa sebenarnya. Dan alasan dia kerja di kantor ini. Kalau Bima tahu, pasti gue dicurigain abis. Kamu, saya minta tolong kamu ambilkan semua berkas penerimaan karyawan baru ya. Baik, Pak. Sebenarnya kamu itu kenapa sih? Aku perhatiin semenjak kamu pulang dari Australia. Kamu itu berubah. Kamu mikirin apa? Gak ada apa-apa kok, Mas. Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyiin kan dari aku? Enggak, Mas, aku tuh gak bohong. Gak ada kok yang aku sembunyiin dari kamu. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa dia gelisah gitu ya? Gimana Aska? Suka nggak sekolahnya? Suka banget Om Bagus. Bi, sekolahnya bagus banget. Aku seneng deh bisa sekolah di sini. Bilang makasih dulu dong sama Om Bagus. Kan Om Bagus yang udah bayarin sekolahnya Aska. Terima kasih ya Om Bagus. Semoga Allah memberi rezeki yang berlimpah kepada Om Bagus. Sama-sama Aska. Amin. Pak Bagus, pasti mahal ya untuk sekolah di sini. Saya nggak tahu lagi gimana caranya untuk membalas kebaikan Bapak. Nggak usah dipikirin. Aska ini kan anak yatim. Ya anggap aja ini hadiah dari kembaran saya Bagas. Supaya dia dapat pahala di akhirat nanti. Ya. Ya Allah, makasih ya Pak. Makasih banget. Dan saya juga akan menanggung sekolahnya Aska sampai SMA nanti. Ya kalau perlu sampai kuliah. Ya, makanya kamu sekolahnya yang benar. Siap Om Bagus. Alhamdulillah, ternyata di dunia ini masih ada orang sebaik Bapak ya. Enggak lah, banyak kok yang baik. Udah nggak usah sungkan. Ya? Iya Safira, ini Papa mau jemput Cinta. Baru aja sekolahnya selesai. Bi, lihat di sana ada kantin. Kita ke sana yuk. Sayang, Bibi nggak bawa uang. Udah kan ada Om Bagus. Om traktir. Let's go. Makasih ya Om Bagus. Sama-sama. Kalau ada anak kecil dan babysitternya bisa masuk ke dalam ruangan meeting, itu artinya dia pasti anaknya bos. Naila. Anak itu persis seumur Naila. Apa mungkin dia Naila? Ya Allah, berikanlah petunjukmu jika benar dia memang anakku. Kita tunggu Mama di sini ya. Permisi. Ya, silakan Mbak.
cantik sekali. Gemesnya. Kenalan dong sama tante. Namanya siapa? Buat apa kamu tanya nama dia? Apa umurnya 2,5 tahun, Mbak? Untuk apa kamu pengen tahu umur dia? Sudah, kamu beresin aja pekerjaan kamu. Setelah itu pergi dari sini. Feeling gue bener. Dia sekarang udah berani ada di dalam satu ruangan sama anak gue. Anaknya cantik sekali. Mengingatkan saya pada anak saya. Cantik sekali kamu. Ngapain kamu mau pegang-pegang anak saya? Saya minta ya kamu gak usah deket-deket sama anak saya. Ini apa-apaan sih? Teriak-teriak depan Tiara. Sayang, sini sama papa. Apa-apa. Maaf, Pak. Tadi saya hanya mau kenalan sama anak ini. Anaknya cantik sekali, Pak. Ini anak Bapak. Iya. Namanya Tiara. Usianya 2 tahun. Memangnya kenapa? Enggak, Pak. Hanya saja mengingatkan pada anak saya. Kalau anak saya masih ada, kira-kira seumuran anak Bapak. Anak saya hilang, tapi saya yakin anak saya masih hidup. Dia masih hidup dan hanya aja ada di suatu tempat yang saya belum tahu. Saya turut prihatin ya atas apa yang menimpa kamu. Terima kasih, Pak. Nama ibu siapa? Oh, maaf, Pak. Nggak ada maksud mau lancang. Saya cleaning service baru di kantor ini. Nama saya Anissa. Maaf ya Bu Anissa. Sayang, Tiara, anak papa itu harus sopan sama orang yang lebih tua. Tetap harus salaman. Coba disalam Ibu Anissanya. Gimana coba salam? Salam dulu Ibu Anissanya. Kasih tangan kanannya. Salam, cium tangannya. Apakah anak ini anakku? Saya permisi, Pak. Bu. Kamu itu apa-apaan sih? Teriak-teriak depan Tiara. Emang ada masalah apa sih? Gak ada masalah apa-apa kok, Mas.